Bagaimana sih Prof kondisi konsumsi gula gitu yang terjadi di Indonesia, terutama pada anak-anak? Ya memang tidak hanya diminum, tidak hanya di makanan bekal, tapi juga di makanan keseharian. Bagaimana kebiasaan snacking di rumah? Kalau dari anak-anak sendiri itu bagaimana Prof? Apa ada hal yang perlu diperhatikan dari konsumsi gula mereka? Gula, garam, lemak. Gulanya nggak lebih dari 5 sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Winekawati di IPB Podcast. Sobat IPB, pernahkah Anda menghitung asupan gula yang dikonsumsi setiap harinya? Nah ternyata di balik makanan yang manis tersebut terdapat dampak jangka panjang yang bisa mempengaruhi kesehatan kita, terutama juga anak-anak. Nah untuk membahasnya, telah hadir bersama kita di sini narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi dan juga Ketua Majelis Wali Amanat IPB University. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Hardinsyah. Apa kabar Prof? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Gimana? Alhamdulillah baik juga Prof. Prof ini selalu pasti hadir dengan wajah yang segar, berseri begitu ya Prof? Yang benar. Iya dong. Oh iya, makasih banyak. Ya tentunya pasti dengan ini karena Prof selalu memperhatikan gizi yang dikonsumsi sehari-hari begitu ya Prof ya. Insya Allah gitu. Amin. Baik Prof, ini saya memulai pertanyaan dengan ini dulu. Saya ingin tahu dari pengalaman Prof ya sebagai Guru Besar Ilmu Gizi begitu. Bagaimana sih Prof kondisi konsumsi gula gitu yang terjadi di Indonesia, terutama pada anak-anak? Silakan Prof. Ya sebenarnya sangat bervariasi ya, tapi memang kecenderungan di daerah perkotaan dengan semakin banyak sekarang makanan-makanan manis, baik itu makanan tradisional maupun makanan modern yang diperjualbelikan, dan kecenderungan ibu rumah tangga sekarang juga bekerja sehingga banyak ketergantungan pada pangan di luar rumah. Betul. Memang makanan-makanan manis semakin banyak sehingga meningkat juga dikonsumsi yang manis yang bergula gitu ya. Karena manis itu ada yang bergula, manis itu ada juga yang tidak bergula, ya. Yang dari gula buatan yang rendah energinya ya. Dan ada juga yang memang manis secara alami begitu ya. Yang alami juga ada. Baik, jadi di Indonesia sendiri memang seperti itu ya kondisinya, macam-macam gitu. Kalau dari anak-anak sendiri itu bagaimana Prof? Apa ada hal yang perlu diperhatikan dari konsumsi gula mereka? Ya pertama tentunya kan gulanya ada gula yang kelihatan. Ada gula yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan, ya. Jadi kalau gula yang kelihatan ketika misalnya Kak Wina lagi mau minum teh di rumah nih pagi-pagi atau minum kopi ditambahin gulanya. Gula pasir. Biasanya kalau teh manis berapa sendok Kak Wina atau nggak suka? Suka sih Prof, tapi memang tidak terlalu manis, paling 2 sendok teh. Iya, berarti 2 itu sekitar 20-25 gram. Kalau dia sendoknya sendok makan dari munjung itu agak menggembung ke atas itu bisa 12,5 sampai 15 gram itu ya. Jadi 2 itu 30 gram. Wow. Nah 30 gram itu dikali 4 kilokalori per gramnya itu udah 120. Setara dengan kalau kita minum minuman manis yang di botol atau di kaleng itu sekitar 120 kilokalori. Artinya itu udah 5% dari kebutuhan energi kita sehari. Gula kita butuhkan, tapi tidak lebih dari 10% dari kebutuhan sehari. Baik. Apa itu artinya 10%? Kalau tadi saya katakan 120 itu sekitar 5%, 240 itu 10%. Tapi kan ini ada yang tampak, ada yang nggak tampak. Itu baru yang tampak, baru pagi hari. Kalau Kak Wina tadi minum 3 kali sehari, 3 kali itu udah 15%. Ya. Berarti udah berlebih. Itu baru dari yang tampak. Belum yang tidak. Belum yang tidak. Ketika Mbak Wina makan pakai kecap. Kecapnya kecap manis bukan kecap asin, ada gula di sana. Ya. Ketika Kak Wina pakai saus atau sambal orang buat sambal itu ada tambah garam, ada tambah gula juga. Supaya nggak pedes gitu kan. Ketika makan makanan yang diolah ada aja komponen gulanya meskipun sedikit ya, tapi tersebar di berbagai jenis makanan. Kita makan makanan tradisional, sebut aja apa yang manis, wajit manis atau apalagi yang banyak sekali lepat ataupun aneka kue, apem yang manis di dalam ada. Kita tidak tampak tapi bisa kita rasakan. Baik. Kecuali makanan yang biasanya itu makanan yang berlabel. Dia bilang low kalori, rendah gula. Nah itu berarti
bisa jadi memang gulanya rendah atau tetap rasanya manis karena diganti dengan pemanis buatan atau pemanis natural seperti dari jenis daun tertentu gitu ya. Baik, Prof. Nah, tadi kan Prof menyampaikan bahwa ya kita jangan sampai lebih dari 10% begitu ya. Dari kebutuhan total kalori kita. Jadi itu kalau di kalau kebutuhan kalori misalnya, kan saya 2000 kilokalori, 10%-nya 200 kalori. Jadi itu sekitar 50 gram gula. Baik. Nah, tadi 1 sendok sederhananya kalau dia nggak muncul 10 gram, berarti 5 sendok. Kalau sendoknya munjung ke atas, itu berarti cuma 3 sendok. Selain dari yang tidak tampak. Iya, itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, kalau misalkan kita konsumsinya sudah melebihi dari yang kita butuhkan, itu bagaimana, Prof? Ya, kalau sekali-sekali saja tentunya nggak apa-apa, apalagi kalau kita setelah olahraga, perlu pemulihan energi atau orang berbuka puasa ya. Tapi kalau terus-menerus ya tentunya gula darah kita jadi cenderung meningkat. Kan berbagai jenis sumber gula, entah itu namanya sukrosa, entah itu namanya fruktosa bahasa kimia, entah itu glukosa, kita bilang pokoknya gula yang manis itu pasti menjadi gula darah namanya. Baik. Nah, gula darah ini kalau dia tidak mampu dikelola dengan baik karena tinggi, karena memang hormon kita, hormon insulin namanya, nggak cukup banyak untuk mengendalikannya, maka numpuk. Lama-lama dia di darah tinggi, lama-lama kencing kita pun jadi terasa manis. Kalau kencing bukan di toilet yang bagus, tapi di lapangan terbuka tuh digerubuti semut kan, karena manis ya. Betul. Ya lama-lama itu bisa jadi resiko awal diabetes ya. Wah, luar biasa. Atau prediabetes. Tapi itu prosesnya lama ya. Setelah bisa jadi ada terjadi gangguan pankreas kita, gangguan hormon insulin kita karena nggak mampu mengendalikannya. Tapi lebih dari itu, kalau tadi dia bisa numpuk, dirubah menjadi lemak, maka dia jadi timbunan lemak. Dan lama-lama kita jadi gemuk, tapi gemuknya tidak berotot ya. Oke. Gemuknya lemak ya. Nah itu yang namanya obesitas ya. Gemuk, obes, lebih berbahaya lagi kalau timbunannya itu tadi di organ-organ ini internal kita di bagian tengah tubuh ini. Baik. Nempel di jantung, nempel di paru, nempel di ginjal, nempel di usus, nempel di bagian permukaan dalam dari perut kita, lambung. Wah, oke. Ini kan bisa menjadi sesuatu yang perlu jadi concern kita, karena apalagi kita lihat ya pada anak-anak, misalkan tadi Prof juga sampaikan mungkin setiap harinya mereka konsumsinya senang sekali yang manis-manis begitu, Prof. Apalagi kalau misalkan, apalagi tergantung lingkungan juga ya. Kalau lingkungan sekolah di mana begitu keluar bermain itu semua jajanan, minuman, teh yang dibungkus plastik manis juga. Ada yang warna-warni lagi manis juga. Ada lagi jajanan manis juga. Ya memang dukungan mendukung nggak baik gitu ya. Nah, tentunya harus ada penasihatan dari rumah, ada juga pesan dari guru di sekolah atau kepala sekolah mengatur bagaimana sistem jajanan di sekolah. Karena itu menurut saya salah satu tujuan mulia dari makan bergizi gratis itu kan juga bagaimana supaya anak-anak mengurangi uang jajan, mengurangi jajan sehingga dia bisa kalau punya uang jajan berarti bisa nabung ya. Kalau enggak mungkin sebagian anak justru enggak punya uang untuk jajan sehingga pemerintah menyiapkan melalui MBG ya, makan bergizi gratis. Nah, atau orang tua kan makan bergizi gratis belum semua wilayah ya. Betul. Orang tua nyiapin bekal. Tapi biasanya anak-anak malu membawa bekal kalau tidak serempak satu kelas. Karena lebih suka dibekalin uang begitu ya untuk jajan. Iya, karena dia malu lihat yang lain belanja, kok saya bawa sendiri gitu ya. Jadi pakai kalau orang Sunda bilang ya. Iya. Atau dia dienyek, lu anak mami katanya gitu ya. Baik. Nah, jadi kan kadang-kadang lingkungan juga yang jadi mendukung. Tapi kalau lingkungan mendukung, bawa makanan bekal, bahkan ayo kita makan bekal sama-sama sebelum istirahat oleh guru ya kan. Anak jadi termotivasi ya membawa bekal. Berarti ya pola makan anak itu ya sangat dipengaruhi oleh lingkungan juga gitu ya, Prof. Termasuk tumbler ya. Saya kira kalau di mahasiswa sudah umum ya saya lihat bawa tumbler ya.
Jadi artinya yang dia isi bisa jadi air putih di dalam, ataupun teh atau kopi. Mudah-mudahan dia bisa ngatur gulanya rendah dan sebagainya gitu. Baik, nah, jadi itu alternatif juga. Anak-anak dibawa bekal, kalau kampus juga. Mahasiswa kita kan masih ada usia 17, 18, 19, masih anak remaja gitu ya. Betul. Remaja akhir ya. Ya, tumbler juga salah satu cara sebenarnya di samping hemat, tapi juga mengurangi kemungkinan tadi dia jajan-jajan banyak gula. Ya, baik Prof. Lalu ini juga Prof menarik. Terkadang ada beberapa orang yang memang sudah terbiasa gitu untuk konsumsi gula. Akhirnya mereka ketika tidak makan yang manis-manis itu, ini loh kayak semacam ketagihan gitu, Prof. Ada sugar craving begitu. Ketagihan ya. Jadi kalau banyak makan gula juga jadi satu mengurangi nafsu makan untuk makan yang lain. Baik. Dan kalau kita tadi melalui makanan minuman juga kan berarti udah tersaingi untuk masuknya makanan yang lain kan. Kalau udah minum 2 botol misalnya, kan mengurangi manis, masuknya betul. Makanan ataupun minum yang lain ya. Udah duluan kenyang begitu ya Prof ya. Tapi kenyangnya sesaat, udah itu lapar lagi ya. Karena cepat kan digunakan oleh tubuh. Dan lebih bahaya lagi ketika lapar lagi, akhirnya nyarinya yang manis-manis lagi. Ya itu tadi pertama memang kebiasaan, tapi dengan tadi ada upaya dari orang tua atau edukasi kepada anak, apalagi mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan harusnya semakin mudah dia sekarang belajar dari berbagai platform secara digital. Harusnya lebih kritis juga begitu ya, Prof. Di berbagai medsos juga beredar bagaimana hidup sehat, salah satunya membatasi gula tadi. Baik, lalu menurut Prof gitu tadi walaupun Prof sudah sempat singgung juga ya terkait dengan peran keluarga gitu, ibu memberikan bekal begitu, ada lagi nggak sih Prof tips yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk tadi itu mengatur pola konsumsi anak agar tidak berlebihan gitu gulanya? Ya memang tidak hanya diminum, tidak hanya di makanan bekal, tapi juga di makanan keseharian. Bagaimana kebiasaan snacking di rumah? Jadi apakah kebiasaan snacking di rumah itu goreng pisang ditambah coklat yang manis ya? Boleh-boleh aja coklat, tapi jangan banyak gitu. Sekarang berbagai jajanan pisang saya lihat justru kalau nggak ketutup semua coklat rasanya itu nggak dianggap. Terus ada toppingnya gitu. Topping harusnya sedikit, tapi ini dilumari semua gitu ya. Ya belum lagi yang lain. Saya lihat juga kue roti seperti donat juga saya lihat kan. Seringkali ditaburinnya banyak sekali putih gitu ya. Bahkan gulanya sudah ditepung kan, sehingga lebih banyak lagi dibanding satu-satu yang berceceran kan gitu ya. Jadi tidak hanya kita di makanan dan makanan di rumah dan di minuman, tapi di beberapa snacking itu justru harus diatur. Ya, kalau kue ulang tahun kan cuma sekali setahun ya. Ya paling juga kue ulang tahun juga kan dipotong dibagi rame-rame ya. Jadi itu happiness dan nggak rakus dimakan, nggak pernah dimakan kan semuanya. Gede gitu dimakan kan. Dipotong 20-40 potong gitu. Baik Prof. Kemudian ini menarik Prof. Tadi Prof sudah sampaikan terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga begitu ya untuk mengatur hal ini. Lalu kalau dari segi pemerintah tadi juga Prof sudah sampaikan. Pemerintah sudah ada kan peraturannya juga untuk membatasi tadi peraturan Kementerian Kesehatan. Bahkan juga ada namanya anjuran makan gizi seimbang yang ditumpeng itu ya. Oh iya. Yang di atasnya itu dibatasi gula, garam, lemak. Betul. Kemudian di bawahnya lauk pauk, sayur, buah, karbohidrat, di bawahnya makanan pokok. Itu justru dibatasi kan. Jadi yang paling puncak itu sedikit, bukan berarti paling banyak ya. Betul. Paling sedikit itu disebutnya GGL kan. Gula, garam, lemak. Gulanya nggak lebih dari 5 sendok. 415 itu. Garamnya nggak boleh lebih dari 1 sendok teh, tapi bukan 1 sendok makan kalau garamnya. 1 sendok teh ya. Lebih kecil lagi. Lebih sedikit. Terus 415 itu lemak tidak dianjurkan lebih dari 5 sendok makan. Baik. Jadi dalam edukasi dan peraturan Kementerian Kesehatan ada. Ini kita termasuk mempromosikan aturan Kemenkes sebenarnya.
Sebenarnya aturannya sudah ada, tinggal kita aplikasikan di hidup kita begitu. Mensosialisasikan dulu buat orang yang belum tahu, karena betul. Kelihatannya ya dari berbagai hiruk pikuk kehidupan nggak mudah ya terpenetrasi pesan-pesan tadi. Tapi semakin gencar disampaikan pesan-pesan tadi, tentunya akan semakin luas masyarakat yang paham. Amin, amin, Prof. Lalu selanjutnya dari industri makanan, Prof. Kan bagaimanapun mereka menjadi punya peran penting Badan sekali. POM gitu, juga Prof. punya tata cara kalau makanan yang dikemas kan itu harus mencantumkan itu total kalori, energinya berapa kalori, kemudian berapa banyak gulanya, sukrosanya, kemudian berapa persen dari total kalori yang ada di makanan tadi. Jadi Sobat IPB ya harus rajin baca label, ngecek gitu ya. Ya, tidak hanya ngecek, baca, dipahami. Ya. Jadi kalau makan ini kalau dihabisin satu kemasan itu ternyata udah 5%. Berarti kita masih kita butuhkan 5% lagi, karena 10% maksimum. Karena di label tuh ada persentasenya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa ngatur itu juga, asalkan kitanya sudah memahami juga tadi ya, Prof ya, kita kebutuhannya gimana. Banyak orang nggak tahu apa itu yang tertulis di label, karena label ini kadang kecil, kadang nggak diajarin gitu. Untuk membacanya seperti apa? Gitu. Ya. Baik. Dan kadang-kadang gini, ini di dalam kemasan ini katakan ada 10 keping. Padahal itu yang di label misalnya per keping. Berarti kalau dihabisin itu kan 10 kalinya kan. Nah, orang kadang-kadang nggak bisa membedakan ini per keping atau per bungkus gede. Ditulisnya persajian, sajiannya itu apa begitu ya, Prof ya. Persajian. Jadi jangan sampai kita kegocek mikirnya itu satu bungkus itu tuh. Jadi harus dipahami satu bungkus ini berapa sajian. Di label ini untuk satu sajian. Kalau dia 3 sajian berarti 3 kali lipat yang di label kan. Baik, jadi kita harus semakin cermat. Dan ya kalau misalnya ternyata ini tinggi gulanya ya cari yang lain aja ya, Prof. Ya, dan itu menurut saya mungkin SMP ke atas lah ya. Anak SD kayaknya sulit memahami. Itu harus ada peran orang tua. Ada energi apaan ini energi gitu ya. Ada karbo apaan. Berarti benar-benar harus ada peran semua pihak ya, tadi keluarga juga harus kalau proaktif. Anak tadi sampai SD menurut saya peran orang tua jadi penting dan guru. Kalau SMP ke atas ya harusnya sudah mulai bisa memilih dari tanpa tadi terlalu banyak pesan-pesan dari orang tua, kalau dia sekali udah tahu baca label. Baik, Prof. Karena balik lagi jika pola makan ini tapi makanan tradisional kita kan tidak di label ya. Tidak di label. Nah, jadi itu penting juga merasakan manis. Oh, ini terlalu manis. Oh, manis udah saya setengah potong aja. Oh, satu potong aja, jangan 2 potong misalnya. Lalu apa yang bisa kita Lebaran kan itu luar biasa banyaknya. Ya betul, banyak banget itu, Prof. Musiman itu dalam happiness ya. Merayakan. Asal kitanya jangan ini ya, terlalu tadi rakus begitu ya, Prof ya. Semuanya dimakan begitu. Baik, kemudian Prof tadi ya kita kan memang kondisinya banyak di sekitar kita makanan manis, berarti benar-benar dari kitanya sendiri juga harus tadi itu cermat begitu, memahami kira-kira hari ini tuh kita makan manisnya sudah banyak apa belum begitu ya, Prof ya. Kalau ternyata sudah terlalu banyak, ya cari makanan yang tidak mengandung gula begitu ya, Prof ya. Iya, memang alternatifnya tentunya sayur ya. Sayur. Ya, jadi makan sayur itu kan banyak serat juga di sana, memperlambat gula darah tadi naik. Buah juga selagi buahnya nggak terlalu manis ya. Baik. Tapi kalau pepaya sih sedang-sedang saja itu biasanya ya. Dan juga ada zat gizi yang lain juga di dalam. Jadi tidak hanya sebatas kita makan makanan pokok dan lauk pauk gitu. Baik. Harus ada diversifikasi. Kalau lauk pauk biasanya jarang dimakan manis ya. Biasanya asin. Ya kan? Tapi kalau karbo itu biasanya manis ya. Dan ada juga yang berlemak karena pengolahannya digoreng. Lauk pauk juga biasanya asin dan lemak di sana. Baik. Tapi harusnya kan kita edukasi tidak hanya gula. Kalau kita ingin tadi ngajar anak-anak untuk hidup sehat. Betul. Tapi kita mulai dari gula dulu lagi. Kita harus mulai perkenalkan itu tadi ya, gizi seimbang gitu ya, Prof ya.
Baik, karena biar anak-anak juga dari sejak kecil mereka sudah memahami apa sih pola konsumsi yang baik untuk tubuh mereka tuh yang seperti apa gitu ya Prof ya. Iya. Baik, kemudian nih Prof, untuk closing statement kira-kira ada nggak sih, pasti ada sih tips untuk Sobat IPB, terutama juga untuk anak-anak nih yang mungkin menyimak gitu podcast kita. Ya, Sobat IPB, gula dalam bahasa lainnya banyak sekali ya, karbohidrat sederhana. Itu sebenarnya dibutuhkan tubuh, tapi hanya dalam jumlah tertentu gitu ya. Katakanlah rata-rata buat usia remaja ke atas itu sekitar 50 gram, sekitar setara dengan 4 sendok satu hari. Tapi kalau dia berlebih itu dalam jangka panjang nggak baik bagi kesehatan. Karena itu ya kita perlu batasi. Dan memang Kementerian Kesehatan menganjurkan membatasi tidak lebih dari 5 sendok. Kalau anak-anak usia sekolah tentunya lebih rendah lagi, jadi 3 sendok, 4 sendok sehari. Dan cerminan dari makanan sehari-hari kita ya, kalau kita beli satu minuman setara satu gelas, satu kotak atau satu botol itu biasanya 80 sampai 120 kilokalori yang setara dengan 2 sampai 3 sendok di dalamnya. Jadi padahal kita dianjurkan tidak lebih dari sendok, bisa kebayang ya, nggak lebih dari 5 sendok. Termasuk makanan yang kita peroleh dari rumah atau makanan yang nggak tampak gulanya. Ya, banyak sekali makanan-makanan manis yang kita tidak tampak, bisa melihat gulanya tapi terasa manisnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips buat cara memilih makanan. Baik. Tentunya ya itu, kadang-kadang kita suka lupa bahwa ada makanan-makanan manis itu yang kita makan ternyata ada mengandung gulanya gitu ya Prof ya, walaupun tidak terlihat. Baik Prof, terima kasih Prof sudah hadir di IPB Podcast. Saya rasa Sobat IPB mendapatkan banyak sekali informasi dan tadi yang paling penting adalah tips ya Prof ya. Jadi kita harus banyak-banyak makan, diversifikasi makanan kita gitu ya Prof ya, tidak hanya makan karbo, makan-makan yang pokok-pokok saja, tapi juga sayur, perbanyak juga buah, tapi jangan terlalu manis ya Prof ya, agar kebutuhan gizi kita itu terpenuhi. Baik Prof, terima kasih sekali lagi Prof. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya, topik yang lain. Baik Prof. Demikian Sobat IPB Podcast kita kali ini. Saya Winekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.